Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Selamat Suroso, SPD MPD, dalam materi pembelajaran PPKN. Pada saat sekarang akan kita bahas materi pembelajaran PPKN kelas 8, bab 1, semester 1 pada subbab yang ketiga, yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Baik, untuk materi ini kita perlu mengetahui nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, lalu pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dan yang ketiga membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan itu adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta serta isinya. Lalu bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis, dan diwujudkan dengan menjalankan perintah serta menjauhi larangan-larangan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini juga ada pengakuan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan, dan tidak ada paksaan serta tidak diskriminatif antar umat beragama. Contoh nilai ketuhanan, yang pertama, hidup rukun dan damai antar umat beragama, tidak memaksakan agama, kepercayaan kepada Tuhan Maha Esa kepada orang lain, memberikan kebebasan dan juga kesempatan untuk beribadah sesuai dengan agamanya, tidak membedakan agama atau kepercayaan dalam bergaul, memiliki sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu contoh nilai ketuhanan. Anak-anakku, siswa SMP, MTS di seluruh Nusantara yang saya banggakan, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup pada nilai kemanusiaan itu apa saja? Ya. Yang pertama, kesadaran sikap dan perilaku yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan kedudukannya sesama manusia itu sama. Yang kedua, itu mengakui hak dan kewajiban asasi yang sama sebagai warga yang dijamin oleh negara. Contohnya apa? Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat antar manusia. Yang kedua, senang melakukan kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Yang ketiga, memiliki sikap dan perilaku berani membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, menghormati orang lain. Dan yang keenam, tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup pada nilai persatuan atau sila ketiga ini apa? Yang pertama adalah bahwa adalah usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme. Lalu nilai persatuan ini juga merupakan perwujudan paham bangsa Indonesia yang mengatasi paham seseorang atau paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Contoh nilai persatuan, cinta tanah air dan bangsa, memiliki sikap yang rela berkorban demi tanah air, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dengan berdasar Bhinneka Tunggal Ika, memelihara ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Anak-anak, selanjutnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup pada nilai kerakyatan, nilai sila keempat. Nilai kerakyatan itu merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Dan nilai kerakyatan ini mengakui paham demokrasi yang mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Contohnya apa?
Contohnya ikut serta dalam pemilihan umum, menjalankan musyawarah mufakat, mendahulukan kepentingan umum, dan mengembangkan sikap hidup demokratis serta tidak memaksakan kehendak. Lalu nilai keadilan di dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu apa saja? Pengertiannya bahwa nilai keadilan merupakan dasar dan sekaligus tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik secara lahir maupun batin yang berdasarkan Pancasila. Itu nilai keadilan. Lalu contoh nilai keadilan itu apa saja? Ya. Yang pertama, memiliki perilaku yang suka bekerja keras, berperilaku adil terhadap sesama, mengembangkan budaya menabung, hidup sederhana, memiliki sikap menghargai karya orang lain, tidak memeras orang lain, dan suka membantu orang lain, karena kita sebagai makhluk sosial. Anak-anak, lalu di dalam Pancasila itu ada butir-butir pengamalan Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa, apa saja butir-butir pengamalannya? Pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan sikap berikutnya adalah mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan tidak memaksakan kehendak suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, butir-butir pengamalan Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab apa saja? Ya, yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Kita wajib mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap saling tenggang rasa, tepos liro. Ya, kalau kita merasa dicubit sakit, jangan mencubit orang lain. Maka dari itu tepos liro, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Lalu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan perlu diketahui bahwa bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia di dunia ini. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Karena kita di dunia ini banyak negara-negara atau bangsa-bangsa lain, untuk memajukan kesejahteraan dunia harus bersahabat sehingga menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Anak-anakku dan Bapak Ibu guru PPKN yang kami hormati di seluruh wilayah Nusantara, yang kami banggakan, butir-butir pengamalan Pancasila, sila persatuan Indonesia sekarang. Itu apa? Pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya, memelihara ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Itu butir-butir sila ketiga. Lalu butir-butir pengamalan Pancasila, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan apa saja? Ya, yang pertama adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menganggap orang lain sebagai keluarganya sendiri. Dan musyawarah untuk mencapai mufakat itu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan selanjutnya, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Apapun keputusannya, ketika setelah dimusyawarahkan, wajib kita melaksanakannya dengan iktikat baik, karena itu adalah hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kepentingan pribadi kita sisihkan, yang penting adalah untuk kepentingan umum. Dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jangan sampai sebuah keputusan justru menyimpang daripada nilai-nilai Pancasila. Dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Kita sudah memilih DPR di tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat. Di sana terdapat juga MPR. Mereka bermusyawarah untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang ada di Senayan sana, Jakarta. Butir-butir pengamalan Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apa saja? Iya. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, ya, perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan juga gotong royong. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, ya, kita harus mengembangkan sikap yang adil terhadap sesama dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat apa? Agar dapat mandiri, berdiri di atas kaki sendiri dan berusaha, bekerja keras dan segala macam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Jangan sampai kita memiliki hak sesuatu, hak milik sesuatu digunakan untuk memeras kepada orang lain demi kepentingan kita. Itu tidak boleh. Anak-anakku, selanjutnya pengamalan butir-butir Pancasila sila kelima itu apa saja? Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi jangan sampai mencederai lingkungan kita dengan bergaya hidup mewah. Padahal di lingkungan masih ada orang-orang yang serba kekurangan atau hidup sederhana. Tidak menggunakan hak milik untuk kepentingan dengan atau merugikan kepentingan umum. Ya, jangan sampai hak milik kita dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan masyarakat, ya. Lalu suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Itu butir-butir pengamalan Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Anak-anak, selanjutnya mari kita memberikan contoh-contoh itu kebiasaan-kebiasaan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, baik itu di kehidupan keluarga, kehidupan berbangsa, bermasyarakat, ya, dan bernegara. Kebiasaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pertama, dalam lingkungan keluarga, ya. Ada keluarga itu biasanya ada bapak, ibu, anak, terus mungkin ada kakek, nenek, ada cucu dan segala macam dalam satu keluarga. Bagaimana hidup atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di dalam keluarga? Yang pertama, itu berperilaku hidup sederhana, menjaga kerukunan antar keluarga, selalu tekun dalam beribadah, ya, bertenggang rasa,
pada kesusahan anggota keluarga yang lain. Selalu menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Itu di dalam keluarga. Nah, anak-anak otomatis kalian semuanya sekolah SMP, MTS ya di seluruh tanah air ini juga di samping hidup di dalam keluarga, lingkungan keluarga juga di lingkungan sekolah. Lalu bagaimana kebiasaan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan di sekolah, ya, di kehidupan di sekolah. Di dalam lingkungan sekolah, yang pertama jelas bahwa anak-anak harus rajin dalam belajar untuk meraih prestasi. Ya. Selalu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Lalu menghormati guru dan sesama teman. Selalu disiplin dalam mematuhi tata tertib. Peraturan di sekolah, bersepatu, kaos kaki, pakai celana, baju, ikat pinggang, dasi, topi dan macam. Ketertiban kita jaga. Selalu disiplin, ya. Berangkatnya tidak terlambat dan pulangnya juga tidak mendahului sebelum dipulangkan oleh pihak sekolah, atau dalam kata lain dalam tanda petik itu membolos, tidak boleh. Aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan aktif dalam kepengurusan di sekolah ataupun sebagai anggota ataupun dari pengurus OSIS misalnya. Anak-anak, setelah di lingkungan keluarga, di sekolah, kalian juga bergaul di masyarakat. Nah, bagaimana kebiasaan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan masyarakat? Yang pertama, gotong royong mendirikan gardu pos ronda misalnya, contoh ya. Lalu membersihkan sampah dan menertibkan saluran pembuangan air disertai dengan pembiayaan yang dipikul bersama, iuran di dalam masyarakat untuk kebersihan. Lalu yang ketiga, mencegah pencemaran lingkungan dan bahaya kebakaran serta menggalakkan penghijauan. Ini mungkin anak-anakku yang berdomisili di dekat dengan hutan-hutan, rimba alam dan segala macam, yang tidak di lingkungan perkotaan, mungkin banyak hutan. Nah, jangan sampai terjadi kebakaran hutan karena juga nanti merusak lingkungan. Serta menggalakkan penghijauan. Jadi patah satu tumbuh 1000 itu harus dibudayakan. Jadi menebang satu pohon, usahakan menanam kembali beberapa pohon untuk menggantikannya sehingga digalakkan penghijauan. Saling menghormati satu sama lain demi terciptanya kerukunan di dalam masyarakat. Lalu kebiasaan perilaku nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan di dalam lingkungan masyarakat yang lain. Itu apa? Dalam lingkungan masyarakat, di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Ini, dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Berusaha mempelajari agar memahami makna nilai-nilai dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan juga ideologi negara. Berusaha menghayati dan mengamalkannya Pancasila. Mengamalkan Pancasila. Menolak segala bentuk ideologi, paham dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Dan mengawasi penyelenggaraan negara apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum, ya. Kita sebagai warga negara ya wajib juga memberikan pengawasan, memberikan kritik yang membangun seandainya penyelenggaraan negara itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang penting adalah sikap mempertahankan Pancasila. Ini. Jadi perilaku-perilaku tadi yang paling utama adalah dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan juga ideologi negara. Yang pertama, kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apapun kegiatan kita laksanakan harus didasari oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan tidak mengubah, menghapus dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lain atau dengan ideologi yang lain. Karena banyak ideologi yang lain dan
itu dimungkinkan sekali bertentangan dengan ideologi Pancasila. Oleh karena itu tidak mengubah, tidak menghapus dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lain. Kita pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, menjaga kemurnian Pancasila dengan tetap terbuka terhadap nilai-nilai baru yang sesuai. Artinya Pancasila sebagai ideologi terbuka itu tidak menutup kemungkinan ada pengaruh dari luar, budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita, akan tetapi diusahakan budaya yang masuk itu adalah budaya yang memperkuat nilai-nilai luhur Pancasila, bukan malah merusak. Yang tidak sesuai kita tolak, yang sesuai kita terima. Inilah fungsi Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka kita pertahankan. Demikian anak-anak untuk bab yang ketiga, subbab yang ketiga ini pada bab pertama PPKN, SMP, MTS pada semester 1. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak dan Ibu guru serta anak-anak untuk belajar pada video pembelajaran ini. Dan jangan lupa untuk memberikan motivasi pada saya, subscribe, like, dan komentar di channel YouTube saya dengan nama channel Mbah Plangi MPD. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati dan anak-anakku siswa-siswi SMP MTS seluruh Nusantara yang kami cintai, demikian video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi dengan video pembelajaran di bab 2 pada semester 1 yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.